Assalamualaikum anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Yuliani Sari. Pada kesempatan ini, Ibu akan bahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran atau gabungan. Tujuan pembelajaran yaitu supaya anak-anakku sekalian dapat mengubah masalah sehari-hari ke dalam sistem persamaan linear dua variabel atau dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari. Dapat menentukan himpunan selesaian SPLDT dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Kemudian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan SPLDT. Perhatikan permasalahan berikut. Pada suatu hari, Andi dan Aldo masing-masing membeli bolpoin dan buku tulis untuk kebutuhan sendiri dan pesanan dari teman-temannya. Andi membeli 3 pak bolpoin dan 3 pak buku tulis. Sedangkan Aldo membeli 2 pak bolpoin dan 4 pak buku tulis dengan model dan jenis yang sama. Andi membayar 90.000 dan Aldo membayar 100.000. Bagaimana cara kalian menentukan harga 1 pak bolpoin dan harga 1 pak buku tulis jika pembayarannya atau nota pembayarannya hilang? Mari kita membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita menyelesaikan masalah tadi ya, kita pelajari bersama dulu tentang SPLDT. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang memuat dua variabel dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Bagaimana bentuk umumnya? Ini pun sudah dibahas ya sebelumnya. Bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C untuk persamaan 1 dan PX tambah Q sama dengan R persamaan kedua. Dengan A, B, C, P, Q, dan R adalah anggota bilangan real. A dan P adalah koefisien dari X. Kemudian B dan Q koefisien dari Y. Metode penyelesaian SPLDT yang akan kita bahas bersama yaitu pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan metode campuran atau gabungan eliminasi dan substitusi. Mari kita lanjutkan. Pertama kita bahas metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi yaitu metode dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Kita lihat ya, apa maksudnya menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain dengan memperoleh persamaan satu variabel. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan linear berikut dengan metode eliminasi. Persamaan yang pertamanya 2x tambah 3y sama dengan 1. Persamaan yang kedua 3x tambah y sama dengan 5.
biasanya kalau sistem persamaan linear dua variabel, jika persamaannya disusun seperti ini, ada tanda kurung kulawang, atau boleh ke pinggir disambung dengan dan. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita eliminasikan variabel X ya. Nah, kita lihat untuk menghilangkan salah satu variabel atau kita ini akan menghilangkan variabel X, kita lihat koefisien dari X ini berbeda. Kalau berbeda, kita samakan dulu menjadi KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, sehingga baris pertama atau persamaan pertama kita kali 3 supaya koefisien X menjadi 6. Dan persamaan yang kedua kita kali 2 supaya koefisien X menjadi 6. Sehingga persamaan pertamanya menjadi 6X tambah 9Y sama dengan 3, dan persamaan keduanya menjadi 6X tambah 2Y sama dengan 10. Setelah kita samakan koefisien dari variabel X-nya, kemudian tentukan operasi operasinya, yaitu yang ini. Nah, apakah dikurang atau ditambah supaya 6X dengan 6X ini menjadi 0. Berarti harus dikurangi supaya menjadi 0. Sekarang kita kurangkan 6X dikurang 6X 0, 9Y dikurangi 2Y, 7Y ya, kemudian 3 dikurangi 10, negatif 7. Jadi 7Y sama dengan negatif 7, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, setelah dieliminasikan X-nya, maka diperoleh nilai Y-nya. Nah, sekarang kita cari nilai X. Nah, mengeliminasi Y untuk memperoleh nilai X. Sekarang kita lihat koefisien dari variabel Y-nya. Nah, yang atas atau persamaan pertama koefisien Y-nya 3, persamaan kedua koefisien Y-nya 1. Nah, disamakan menjadi KPK 3 dan 1 adalah 3. Sehingga persamaan pertamanya dikali 1, persamaan yang kedua dikali 3. Nah, sekarang persamaan yang pertama karena dikali 1 tetap ya. Nah, persamaan yang kedua ini semua suku dikali 3. Jadi 9X ditambah 3Y sama dengan 15. Setelah itu kita tentukan operasi ini ya. Supaya 3Y dengan 3Y ini menjadi 0, maka dikurangi. Jadi 2X dikurangi 9X itu negatif 7X. 3Y dikurangi 3Y 0 ya, harus ditulis. 1 dikurang 15 negatif 14. Sehingga X-nya 2. Atau negatif 14 dibagi negatif 7. Hasilnya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1 atau X-nya 2, Y-nya negatif 1. Nah, perhatikan dari uraian barusan. Nah, ini dapat kita lihat ya. Untuk mengeliminasi variabel X, maka diperoleh nilai Y, dan sebaliknya mengeliminasi Y, maka diperoleh nilai X. Mari kita lanjutkan dengan metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi, contoh soalnya sama ya. 2X tambah 3Y sama dengan 1, 3X tambah Y sama dengan 5 untuk persamaan duanya. Nah, bagaimanakah cara dengan metode substitusi? Nah, untuk metode substitusi, salah satu dari persamaan diubah menjadi Y sama dengan
atau di ruas kirinya variabel Y saja, yang lainnya di ruas kanan. Jadi dari salah satu persamaan kita ubah supaya menjadi Y sama dengan. Nah, dari kedua persamaan ini yang lebih mudah diubah yaitu yang koefisien Y-nya 1. Jadi ini langsung Y sama dengan 5, 3X-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3X, atau Y sama dengan 5 dikurang 3. Nah, berikutnya substitusikan Y sama dengan 5 dikurangi 3X ini ke persamaan 1. Jadi persamaan satunya 2X tambah 3Y sama dengan 1, Y-nya ini diganti oleh 5 dikurangi 3X. Nah, ini Y-nya ya diganti oleh 5 dikurang 3X. Sehingga diperoleh 2X tambah 3 kali 5, 15 dikurangi 3 kali 3X, 9X sama dengan 1. Nah, sekarang jangan lupa kita lihat mana yang sejenis. 2X dengan negatif 9X sejenis, 15 itu konstanta, sehingga 15-nya pindah ya dengan konstanta lagi berkelompoknya. 2X dikurangi 9X negatif 7X sama dengan 1 dikurangi 15 negatif 15, sehingga diperoleh nilai X-nya 2. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai Y? Nah, substitusikan nilai X2 ini. Nah, nilai X2 disubstitusikan ke persamaan 3. Kita mau mencari Y ya. Nah, jadi lebih mudah ke sini, langsung diperoleh Y untuk X-nya 2 tadi. Y sama dengan 5 dikurangi 3X. Y sama dengan 5 dikurang 3 kali 2. Y sama dengan 5 dikurang 6. Atau Y sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. Atau X-nya 2, Y-nya negatif 1. Sama dengan metode eliminasi hasilnya ya. Nah, kita lanjutkan dengan metode campuran. Nah, metode campuran merupakan gabungan dari eliminasi dan substitusi. Biasanya pertama kita gunakan eliminasi dan selanjutnya untuk berikutnya setelah ketemu salah satu variabel kita substitusikan. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut dengan metode campuran. 3X tambah 4Y sama dengan 11. X tambah 7Y sama dengan 15. Penyelesaiannya, pertama kita eliminasikan dulu ya. Nah, yang kita eliminasikan, lihat dulu variabel koefisien dari variabel X dan Y-nya. Kita pilih yang koefisiennya lebih sederhana atau lebih kecil. Di sini variabel yang koefisien yang lebih sederhana adalah koefisien X. Maka kita eliminasikan variabel X-nya. Nah, setelah punya keputusan untuk mengeliminasi variabel yang mana, kita samakan koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi. Diubah menjadi KPK. KPK 3 dan 1 adalah 3, sehingga persamaan pertama dikali 1, persamaan yang kedua dikali 3. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama tetap karena dikali 1 dan persamaan kedua setiap suku dikali 3. Jangan lupa ya, 3X plus 1Y ini 45. Kemudian tentukan operasinya, dikurang atau ditambah.
supaya 3X dengan 3X ini 0, maka dikurangi. Nah, jika untuk menentukan tanda operasi di sini, tinggal dilihat saja. Jika tandanya sama, maka dikurangi. Tapi jika tanda salah satunya negatif, maka ditambah supaya jadi 0. Ya, kita lanjutkan. 4Y dikurangi 21Y negatif 17Y. 11 dikurangi 45 negatif 34, sehingga Y sama dengan 2. 2 dari mana? 2 dari negatif 34 dibagi negatif 17. Nah, sekarang setelah ketemu nilai Y-nya 2, ini hasil dari eliminasi. Nah, karena ini metode campuran, berikutnya kita substitusikan nilai Y2 ini ke persamaan yang kedua. Boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, tetapi kita pilih persamaan yang lebih sederhana atau yang koefisiennya lebih kecil. Nah, X tambah 7Y sama dengan 15. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan 2 karena sudah diperoleh Y-nya 2. Jadi, X tambah 7 kali 2 sama dengan 15. X ditambah 14 sama dengan 15. Jangan lupa, X ditambah 14 itu tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Maka 14-nya konstanta harus kita pindahkan ke ruas kanan dengan konstanta lagi. Maka X sama dengan 15 dikurangi 14 atau X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Jangan terbalik ya. Biasanya yang di depan itu X, atau yang pertama X, yang belakangnya Y. Nah, itulah pembahasan mengenai menentukan selesaian dari SPLDP dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Semoga apa yang kita bahas materi barusan dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke masalah pertama, yaitu menyelesaikan masalah Andi dan Aldo. Nah, ini masalahnya ya. Andi dan Aldo masing-masing membeli bolpoin dan buku tulis. Andi membeli 3 pak bolpoin dan 3 pak buku tulis dengan membayar 90.000, sedangkan Aldo membeli 2 pak bolpoin dan 4 pak buku tulis dengan membayar Rp100.000. Bagaimana cara kalian menentukan harga 1 pak bolpoin dan harga 1 pak buku tulis jika nota pembayarannya hilang? Nah, sini kita harus bisa mengubah dari masalah ini menjadi 2 buah persamaan linear 2 variabel. Bagaimana caranya? Yuk, mari kita lihat. Nah, biasanya kalau ada soal cerita, kita membuat dulu pemisalan. Misalkan harga 1 pak bolpoin adalah X dan harga 1 pak buku tulis adalah Y. Maka diperoleh persamaan. Nah, dari kalimat yang pertama, dari kalimat ini, Andi membeli 3 pak buku tulis, 3 pak bolpoin. Nah, maka menjadi 3X. 3 pak bolpoin, 1 pak bolpoin X, maka kalau 3 pak bolpoin makanya jadi 3X. Tambah 3Y, 3 pak buku, sama dengan 90.000. Kemudian Aldo membeli 4 pak bolpoin, 2X tambah 4 pak buku tulis, dibayar 100.000, sama dengan 100.000.
Nah, setelah ini kita lihat koefisien X dan Y. Yang lebih sederhana adalah koefisien X, maka kita eliminasikan variabel X dengan menyamakan koefisiennya menjadi KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6, sehingga baris pertama dikali 2 atau persamaan pertama dikali 2 dan persamaan yang kedua dikali 3 supaya koefisiennya menjadi 6. Nah, ini kalikan 2 setiap suku sehingga 6X tambah 6Y sama dengan 180.000 dan persamaan yang kedua menjadi 6X tambah 12Y sama dengan 300.000. Setiap suku dikali 3. Nah, setelah itu kita tentukan operasinya. Lihat yang mau dieliminasikan yaitu X, supaya 0 maka dikurangi. Atau karena ini tandanya sama, positif-positif supaya 0 dikurangi ya. Sehingga 6Y dikurangi 12Y itu negatif 6Y. Sama dengan 180.000 dikurang 300.000 negatif 120.000. Hati-hati dalam menghitung ya. Y sama dengan negatif 120.000 dibagi negatif 6, sehingga Y sama dengan 20.000. Nah, setelah ditemukan atau diperoleh nilai Y 20.000, selanjutnya kita substitusikan nilai Y 20.000 itu ke persamaan yang kedua. Boleh ke persamaan pertama, boleh yang kedua. Kita cari yang lebih sederhana persamaannya ya. Nah, persamaan yang kedua itu 2X tambah 4Y sama dengan 100.000. Nah, karena Y-nya sudah diperoleh 20.000, maka ganti Y-nya dengan 20.000. Jadi 2X tambah 4 kali 20.000 sama dengan 100.000. 2X tambah 80.000 sama dengan 100.000. Nah, hati-hati, 2X dengan 80.000 itu tidak sejenis. 80.000-nya pindah ke ruas kanan ya. Jadi 2X sama dengan 100.000 dikurang 80.000. 2X sama dengan 20.000. Atau X-nya itu 20.000 dibagi 2. Jadi X-nya 10.000. Jadi, harga 1 pak ballpoint 10.000 dan 1 pak buku tulis 20.000. Nah, mari kita lanjutkan dengan bahasan terakhir yaitu latihan. Nah, supaya apa yang barusan kita bahas bersama dapat lebih dipahami, maka silahkan nanti latihannya dikerjakan ya. Nah, ini ada nomor 1 sampai 9. Nah, kita buka satu-satu ya, mulai dari nomor 1. Mari kita buka nomor 1. Nah, nomor 1 yaitu ayo berlatih 5.3 halaman 219 nomor 1. Kita lihat nomor 2. Nah, yang nomor 2, ayo berlatih 5.3 halaman 219 nomor 2. Kita lihat nomor 3. Nomor 3 yaitu ayo berlatih 5.3 halaman 219 nomor 3. Kita lihat nomor 4 yuk. Nah, ternyata nomor 4 itu memberikan bunga, artinya tidak ada soal. Kita lihat nomor 5. Nomor 5, ayo berlatih 5.4 halaman 228 nomor 3. Kita lihat nomor 6. Ternyata nomor 6 pun hadiah, tidak ada soalnya. Nomor 7 sama, tidak ada soalnya. Kita lihat nomor 8. Ya, nomor 8, ayo berlatih 5.4 halaman 228 nomor 4. Satu lagi nih, nomor 9. Apakah ada soalnya? Kita lihat yuk.
Ternyata gelap, tidak ada soalnya. Jadi inilah latihannya. Catat ya. Nih, latihannya ini ya. Ayo berlatih 5.3 nomor 1, 2, 3. Ayo berlatih 5.4 nomor 3 dan nomor 4. Nah, anak-anakku sekalian, jadi barusan kita sudah selesai membahas materi cara menentukan selesaian dari SPLDP, yaitu dengan metode eliminasi, yaitu dengan menyamakan koefisien yang akan kita eliminasi yang menjadi bilangan KPK-nya. Kemudian metode substitusi, yaitu merubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C sebetulnya ya. Jadi dengan metode substitusi itu merubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang lainnya. Kemudian metode campuran, pertama biasa dengan eliminasi, yang berikutnya dengan substitusi. Nah, itulah kesimpulan dari materi pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami ya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk subscribe-nya. Assalamualaikum.